Baik, selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Puspanifa Dewi dengan studi number 211134063. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait unit of work beserta kelengkapannya secara final. Pertama-tama, saya akan memberitahu garis besar konten yang akan saya bahas. Pertama, ada subjeknya, lalu ada learning targetnya setiap subjek, ada tema. Lalu di tema besar itu nanti saya bagi kembali menjadi subtema, beberapa subtema. Lalu unit of work-nya itu yang pertama ada entry point. Entry point nanti seperti apa akan kita bahas lebih lanjut. Knowledge harvest, lalu ada the big picture, ada research activity sama recording activity. Lalu bagian akhirnya nanti ada the exit point-nya. Dan untuk melengkapi unit of work ini ada. Baik, selanjutnya adalah subjek. Subjek yang pertama adalah IPAS, di mana peserta didik dapat menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta mengidentifikasikan kekayaan alam di dalamnya. Subjek yang kedua adalah Bahasa Indonesia. Melalui kegiatan membaca, peserta didik membandingkan objek atau keadaan berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar. Lalu subjek yang ketiga adalah Pancasila, mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Lalu subjek yang keempat adalah seni rupa, di mana peserta didik nanti dapat mengeksplorasi pilihan alat dan bahan yang dapat membentuk suatu warna alami dan nantinya dapat membuat sebuah prosedur sederhana. Selanjutnya adalah learning targets. Yang pertama, melalui kegiatan menonton video, peserta didik dapat menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta mengidentifikasikan kekayaan alam yang tepat dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan menonton video kepulauan agraris dan maritim di Indonesia, peserta didik juga dapat membandingkan objek atau keadaan berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan juga gambar dengan minimal 3 perbandingan, yakni terdapat pada mind map atau di knowledge harvest. Lalu di learning target yang ketiga, melalui kegiatan menyimak peta, peserta didik dapat memahami wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah NKRI. Dan learning target yang keempat, melalui kegiatan eksplorasi dari beberapa video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan alat dan bahan yang tersedia di sekitar siswa yang ada sebagai alternatif untuk dapat mereka buat menjadi prosedur sederhana dengan tepat. Nah, pada learning targets ini siswanya nanti dapat membuat prosedur cara membuat obat tradisional. Selanjutnya membahas tentang tema dan subtema. Tema besarnya adalah archipelagia. Artinya adalah bahwa archipelagia ini adalah sebuah istilah dengan menggabungkan kata archipelago atau kepulauan dan akhirannya ada gianya, archipelagia, artinya itu adalah kepulauan. Sehingga konsep yang melambangkan kaya akan kepulauan dan kekayaan alam Indonesia ini sebagai identitas negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Lalu itu tema besarnya. Selanjutnya ada subtemanya. Subtemanya saya bagi menjadi 2, yakni subtema pertama ada kepulauan wilayah Indonesia dan subtema 2 adalah kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya masuk di pelaksanaan unit of work-nya, yakni ada entry point terbagi menjadi 2 pertemuan. Lalu ada knowledge harvest, itu ada 2 pertemuan juga. The big picture itu ada 2 pertemuan juga. Lalu kegiatan aktivitasnya seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ada subject research activity, itu 1 pertemuan. Recording activity itu ada 2 pertemuan, dan endingnya ada exit point, itu ada 1 pertemuan. Selanjutnya ini ada pelaksanaan unit of work di unit entry point di pertemuan pertama, di mana
Di pertemuan pertama ini, nanti guru mempersiapkan peserta didik berbaris di depan kelas, lalu guru memberikan motivasi pada siswa untuk meningkatkan semangat dan antusias dalam belajar, lalu memulai pembelajaran dengan doa pembuka, dipimpin oleh sukarela salah satu peserta didik. Ini karena proses pembelajarannya ada di awal, sehingga perlu dilakukan secara runtut dari sebelum masuk ke kelas, dan diawali dengan doa pembuka. Lalu pada pertemuan sebelumnya, peserta didik sudah diberikan instruksi untuk membawa gambar tentang penampakan alam, agraris, dan maritim yang diprint lalu dipotong sesuai dengan gambarnya. Nah, hal ini bertujuan untuk menstimulasi awal siswa supaya mereka antusias nih, kira-kira apa sih yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya gitu. Lalu peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil 2-3 anggota. Peserta didik diajak secara bersama-sama menyusun bangku di dalam kelas berbentuk U, dan nanti tengah atau depannya itu adalah monitor atau LCD yang untuk mereka nonton video pembelajaran. Lalu setelah selesai menyusun bangku, peserta didik menonton video animasi pertama terkait bahwa Indonesia sebagai negara agraris. Lalu peserta didik mencatat hal-hal penting dari video yang dipaparkan, dan di akhir peserta didik mengerjakan soal latihan terkait Indonesia sebagai negara agraris melalui G-form yang akan dikirimkan lewat WhatsApp group. Lalu setelah itu guru akan melihat apakah peserta didik ini sudah memahami terkait negara kepulauan agraris gitu. Di pertemuan kedua tetap di bagian entry point, pada tahap awal tetap sama. Guru mempersiapkan peserta didik dengan berbaris di depan kelas. Guru memberikan motivasi untuk mengajak siswa semangat dan antusias dalam belajar, memulai pembelajaran dengan doa pembuka. Lalu aktivitas selanjutnya, peserta didik kembali dibagi menjadi kelompok kecil 2-3 anggota dengan persebaran siswa yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Peserta didik menyusun bangku kembali membentuk huruf U untuk menonton bersama, akan tetapi yang membedakan adalah video yang kedua ini adalah video terkait dengan Indonesia sebagai negara maritim. Lalu sama, peserta didik diminta untuk mencatat hal-hal penting yang didapat dari video pembelajaran tersebut, dan untuk melihat apakah peserta didik sudah paham atau belum terkait negara maritim. Nanti peserta didik akan mengerjakan soal melalui Google Form. Tetap sama, guru mempersiapkan peserta didik dengan berbaris di depan kelas. Guru memberikan motivasi untuk mengajak siswa semangat dan antusias dalam belajar, memulai pembelajaran dengan doa pembuka. Lalu aktivitas selanjutnya, peserta didik kembali dibagi menjadi kelompok kecil 2-3 anggota dengan persebaran siswa yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Peserta didik menyusun bangku kembali membentuk huruf U untuk menonton bersama, akan tetapi yang membedakan adalah video yang kedua ini adalah video terkait dengan Indonesia sebagai negara maritim. Lalu sama, peserta didik diminta untuk mencatat hal-hal penting yang didapat dari video pembelajaran tersebut, dan untuk melihat apakah peserta didik sudah paham atau belum terkait negara maritim. Nanti peserta didik akan mengerjakan soal melalui Google Form. Pelaksanaan unit of work selanjutnya ini ada knowledge harvest. Jadi knowledge harvest ini ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama, guru nanti akan membuat mind map terkait perbedaan wilayah Indonesia, bagian maritim dan bagian agraris dengan minimal 3 perbandingan. Jadi pada entry point itu mereka sudah melihat video pembelajaran, sudah mendapatkan masing-masing ciri khas dari negara maritim apa, negara agraris apa. Lalu di bagian knowledge harvest-nya, siswa atau peserta didik membuat mind map perbandingan tersebut dengan 3 perbandingan. Itu pertemuan pertama. Lalu pertemuan keduanya, nantinya guru memberikan feedback dari mind map yang sudah dibuat peserta didik. Mind map ini dibuat tentunya secara individual supaya melihat bahwa setiap peserta didik sudah memahami secara betul-betul jelas terkait dengan agraris dan maritim di Indonesia. Lalu guru mengajukan beberapa pertanyaan, yakni ada, bagaimana Anda tahu bahwa terdapat perbedaan antara wilayah agraris dengan wilayah maritim di Indonesia? Lalu apa yang akan terjadi nih apabila wilayah agraris atau maritim di Indonesia ini nggak kita jaga atau juga tidak kita lestarikan?
Lalu, apakah dalam wilayah agraris dan maritim di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang melimpah? Lalu, apakah kamu tahu tentang kekayaan alam yang ada di bagian wilayah agraris dan di wilayah maritim? Pertemuan pertama, guru memberikan motivasi, lalu untuk memulai pembelajaran dipimpin doa pembuka. Lalu, siswa menyimak materi terkait tema besarnya yang akan dipelajari, yakni Indonesia sebagai wilayah agraris, kepulauan atau maritim, melalui PowerPoint. Lalu, siswa dan guru berdiskusi melalui pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Apa sih yang kalian ketahui dari kepulauan Indonesia? Lalu, apakah setiap kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah? Lalu, apakah kamu sudah menjaga melestarikan kekayaan alam di sekitarmu? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru kepada siswa. Lalu, di pertemuan kedua, siswa akan menyimak materi kepulauan yang memiliki provinsi, kabupaten, dan daerah melalui peta Indonesia. Selanjutnya, siswa memahami perbedaan kondisi geografis setiap provinsi atau daerah melalui video pembelajaran. Dan nantinya, peserta didik menemukan perbedaan kekayaan alam setiap provinsi. Di bagian Jawa Barat, karena daerahnya dingin, kekayaan alam agraris apa yang cocok di daerah dingin seperti di Jawa Barat, sedangkan di Sumatera yang panas, apa yang cocok untuk ditanami di daerah tersebut. Itu adalah bentuk salah satu kekayaan alam di Indonesia. Selanjutnya ada subject research activity. Ini ada satu pertemuan di mana peserta didik nanti dibagi menjadi 2 anggota atau kelompok kecil. Lalu peserta didik akan berperan sebagai dokter cilik yang sedang menjelajah wilayah Indonesia untuk menemukan obat tradisional dari pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Lalu peserta didik akan mendapatkan daerah yang akan dijelajah melalui kartu tantangan. Jadi peserta didiknya itu akan menjelajah suatu daerah dengan menggunakan kartu tantangan yang diberikan atau disiapkan oleh guru di depan kelas. Selanjutnya, setelah mereka mendapat kartu dan mengetahui, wah ternyata daerah Jawa Barat nih, aku harus mencari tahu kekayaan alam yang ada di situ, dan aku harus mencari tahu kira-kira dari kekayaan alam itu aku dapat membuat obat tradisional seperti apa, begitu. Lalu selanjutnya peserta didik dapat meneliti obat tradisional dari daerah yang dapat dicari tahu nih alat dan bahannya yang diperlukan untuk membuat obat tersebut. Lalu recording activity-nya di pertemuan pertama, peserta didik dan kelompok akan mencari tahu serta menuliskan informasi dasar tentang provinsi atau daerah tersebut seperti nama, letak geografisnya seperti apa, lalu mencari bahan alami yang dapat dimanfaatkannya sebagai obat tradisional dan nantinya dapat menghasilkan pewarna alami. Seperti jamu atau obat tradisional, jamu kencur itu kan sebagai obat tradisional, tetapi dia punya ciri khas warna. Nah, yang dimaksud pewarna alami adalah hal tersebut. Lalu pertemuan kedua, setelah menyelesaikan tugas, setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian mereka pada teman-teman serta gurunya. Mereka dapat membagikan informasi yang mereka temukan dan menjelaskan gimana mereka menyelesaikan tugasnya. Jadi di bagian research mereka menjelajah daerah-daerah itu, dan ketika mereka menjelajah, di bagian recordingnya mereka mencatat hal-hal apa saja yang mereka dapatkan. Exit point. Nah, ini exit point adalah bagian akhir aktivitas di mana setelah mereka akan menjadi dokter cilik, peserta didik membuat jamu sesuai dengan prosedur. Lalu hasil jamu tradisional itu nanti dibawa ke lapangan dalam bentuk pameran sebagai bentuk edukasi terhadap teman-teman dengan didukung menggunakan kostum dokter cilik. Jadi pada bagian exit point ini nanti secara kostum sebagai pendukungnya, peserta didik menggunakan atribut-atribut yang mendukung, mungkin kostum perawat atau kostum dokter itu. Lalu tujuan pameran di lapangan ini bahwa mengedukasi ke teman-teman bahwa kita tuh punya kekayaan alam yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional, begitu. Nah, lalu setelah selesai melakukan kegiatan pameran, peserta didik akan menilai teman sejawatnya dan diberikan kepada guru.
Lalu peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran selama 1 unit of work yang sudah terlaksana dari entry point sampai dengan exit point bersama dengan guru. Lalu peserta didik dibimbing untuk melakukan doa sebelum penutup pertemuan. Gitu. Lalu ada asesmen di unit of work ini, ada formatif dan sumatif. Di bagian formatif ini nanti ada lembar latihan soal terkait Indonesia sebagai negara agraris melalui Google Form. Lalu ada lembar latihan soal terkait Indonesia sebagai negara maritim juga lewat Google Form. Ini diberikan pada saat entry point setelah anak-anak menonton video. Lalu ada penilaian mind map, perbedaan wilayah Indonesia dengan 3 perbandingan. Ini juga berada pada knowledge harvest. Lalu ada tes lisan, materi kepulauan yang memiliki provinsi, kabupaten, daerah dengan peta. Lalu di bagian sumatifnya melakukan sebuah proyek sebagai dokter untuk meneliti dan menemukan obat tradisional dari salah satu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dengan membuat pameran penemuan obat tradisional. Sehingga tujuannya siswa ini nanti menjadi dokter cilik yang dimana mereka mencari obat, menemukan obat dari kekayaan alam, lalu mengedukasi ke teman-teman sejawatnya, bahkan guru-guru yang ada, bahwa kita punya kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. Selanjutnya untuk lampirannya, ini lampirannya itu ada 8 lampiran, di mana lampiran pertama itu adalah kumpulan link pembelajaran, video-video pembelajaran. Lalu lampiran kedua ini adalah lembar latihan soal terkait Indonesia sebagai negara agraris, soal terkait negara maritim. Lampiran keempat ada tes lisan, lampiran kelima ada refleksi, keenam ada lembar penilaian sejawat, lampiran ketujuh nanti ada lembar penilaian pameran oleh guru, dan lampiran ke-8 adalah lembar evaluasi. Nah, ini 8 penjelasan lampiran terkait dengan link video pembelajaran video animasi pertama, terkait dengan negara agraris, negara maritim. Lalu ada PowerPoint juga. Di penjelasan lampiran kedua dan ketiga ini adalah lembar latihan soal, akan tetapi setiap pertemuannya ada 5 soal pilihan ganda. Pertama tentang agraris, dan yang kedua tentang maritim. Penjelasan lampiran keempat ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan untuk tes lisan pada saat anak-anak akan berada di depan peta Indonesia. Lalu lampiran kelima ini adalah refleksi terkait pembelajaran. Lalu lampiran selanjutnya ada indikator penilaian terkait penilaian teman sejawat tentang pemahaman tentang jamu tradisional, pemilihan dan penggunaan bahan, proses pembuatannya seperti apa, kreativitas, inovasi, dan kerjasama di dalam tim. Lalu ada lembar penilaian oleh guru terkait dengan pamerannya. Ini ada indikator penilaiannya, itu ada pemahaman ilmiah dan riset, pemilihan dan penggunaan bahan, lalu proses pembuatan, kreativitas dan inovasi. Lalu ada presentasi pameran, kerjasama tim, dan keterlibatan aktif di dalam kelompok. Lalu di lampiran ini ada lembar evaluasi, di mana lembar evaluasi ini adalah beberapa pertanyaan, 15 pertanyaan terkait dengan evaluasi mengenai bahan pembuatan jamu yang termasuk hasil kekayaan alam agraris. Sekian dan terima kasih terkait dengan penjelasan unit of work Archipelagia, Kepulauan Indonesia dengan negara kepulauan agraris dan negara maritim, juga kekayaan alam di dalamnya, beserta lampiran dan penjelasan kelengkapan. Terima kasih.